Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala Maharani dari kelas 3A. Di sini saya pengertian dari PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Subjek PPh 21. Yang pertama ada pegawai. Yang kedua yaitu penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat dari pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga yaitu bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan, sehubungan dengan pemberian jasa yang meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu olahragawan. Yang keempat ada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang kelima ada pengarang, peneliti, dan penerjemah. Yang keenam ada pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, dan lain-lain. Yang ketujuh ada agen iklan. 8. Pengawas atau pengelola proyek. 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. 10. Yaitu petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, dan distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenisnya. Yang keempat yaitu ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima yaitu mantan pegawai. Dan yang keenam, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Antara lain, peserta perlombaan dalam segala bidang, contohnya perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Dan ada peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, beserta pendidikan dan pelatihan, peserta kegiatan lainnya. Komponen dari PPh 21. Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan potongan PPh pasal 21. Nah, unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah yang pertama ada penghasilan rutin, yaitu termasuk gaji pokok dan tunjangan. Yang kedua yaitu penghasilan tidak rutin. Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti bonus, tunjangan hari raya keagamaan atau THR, dan upah lembur. Selanjutnya yaitu iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan. BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Setiap warga negara dan asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Selanjutnya yaitu ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK. JKK adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, iuran dari JKK ini dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko. Kelompok pertama yaitu premi sebesar 2,24% dikali upah kerja sebulan. Yang kedua yaitu kelompok 2 yaitu premi sebesar 0,54% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 3 yaitu premi sebesar 0,89% dikali upah kerja sebulan. Kelompok keempat yaitu premi sebesar 1,27% dikali upah kerja sebulan. Dan yang kelompok 5, premi sebesar 1,74 dikali upah kerja sebulan. Selanjutnya yaitu jaminan kematian.
Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah. Selanjutnya yaitu jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak. Sejak 1 Juli tahun 2015, tarif iuran jaminan kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan, yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai. Selanjutnya yaitu tunjangan PPh 21 yang dibayarkan perusahaan jika ada. Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya, dalam hal ini tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto. Selanjutnya yaitu ada tunjangan BPJS yang dibayarkan perusahaan jika ada. Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS seperti JKK, JK, JP, dan JKes secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih dan gross up, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto. Selanjutnya yaitu ada pengurang penghasilan dari bruto. Yang pertama yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran atau biaya selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak menetapkan biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta sebulan. Yang kedua yaitu biaya pensiun. Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima penerima pensiun secara bulanan. Besarnya biaya pensiun yang dikeluarkan adalah 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Dan yang ketiga yaitu iuran BPJS yang dibayarkan oleh karyawan. Dalam hal ini, iuran BPJS yang presentasinya dibayarkan karyawan, maka komponen dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut adalah yang pertama, jaminan hari tua. Program ini ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua, dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Jumlah iuran program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah 3,7%, sedangkan yang ditanggung pekerja adalah 2%. Yang kedua yaitu jaminan pensiun. Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan memberikan derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, cacat total, atau meninggal dunia. Jaminan pensiun berlaku sejak Juli 2015. Iuran program jaminan pensiun 3%, yaitu terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja. Yang ketiga yaitu jaminan kesehatan. Tarif iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan pegawai adalah 1%. Selanjutnya yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak merupakan komponen penting cara perhitungan PPh 21 tahun 2018 adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Berikut ini tarif PTKP terbaru yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu
4 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua yaitu 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Selanjutnya yaitu 54 juta per tahun atau 375 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan yang keempat yaitu 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Yaitu ada tarif PPh 21. Tarif PPh 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif ini merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan PPh 21 dan ditentukan berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008. Berikut ini adalah tarif PPh 21 yang berlaku bagi wajib pajak yang memiliki nomor wajib pajak atau NPWP. Yang pertama yaitu wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. Yang kedua yaitu WP dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Yang ketiga yaitu WP dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Selanjutnya yaitu WP dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Dan untuk wajib pajak atau WP yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Yaitu ada contoh perhitungan dari PPh pasal 21. Untuk soal pegawai baru masuk pertengahan tahun. Suwondo bekerja pada PT Siang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2016. Suwondo menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar 15.500.000 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar 150.000. Perhitungan PPh pasal 21 untuk bulan September 2016 dalam hal ini Suwondo hanya memperoleh penghasilan berupa gaji adalah gaji Pak Suwondo atau penghasilan brutonya adalah sebesar 15.500.000 dan pengurangan dari penghasilan bruto yang pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan yaitu sebesar 5% dikali 15.500 hasilnya Rp775.000. Dan biaya jabatan maksimal per bulannya yaitu sebesar Rp500.000 sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan. Maka iuran pensiunnya itu adalah per bulannya dia membayar 150.000. Maka totalnya 650.000. Dan penghasilan neto dalam sebulannya itu 15.500.000 dikurangi 650.000, maka hasilnya 14.850.000. Dan penghasilan neto dalam setahunnya adalah 4 dikali 14.800.000, yang hasilnya adalah Rp59.400.000. PTKP setahunnya yaitu yang pertama untuk wajib pajak sendiri yaitu 54.500.000. Dan karena Pak Suwondo sudah menikah, maka ada tambahan biaya sebesar 4.500.000. Tidak ada penambahan untuk anak karena Pak Suwondo belum memiliki seorang anak. Maka hasilnya adalah 58.500.000. Dan penghasilan kena pajak setahunnya adalah 59.400.000 dikurangi 58.500.000 yang hasilnya
Rp900.000. Dan PPh 21 yang terutangnya sebesar 5% dikali Rp900.000 yang hasilnya Rp45.000. Dan untuk PPh 21 bulan September, biaya yang harus dikeluarkan Pak Suwondo adalah Rp45.000 dibagi 4 sama dengan 11.250. Nah, jadi PPh yang harus dibayar oleh Pak Suwondo pada bulan September adalah 11.250. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi PPh pasal 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.